Apa yang harus Anda katakan pada pemerintah supaya ini tidak menjadi lahan subur pemerasan bagi warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia? Ya, sebetulnya kan sudah banyak ya laporan dari masyarakat. Dan modusnya itu dimulai sejak dari gerbang masuk ke Indonesia, yaitu di bandara. Nah, petugas-petugas di bandara ini yang saya kira perlu, kalau pengawasan, ya pengawasan sudah ada, tapi efektivitasnya seberapa. Ya. Dan petugas ini juga saling bekerja sama kan, untuk mengurangi peluang mereka bekerja sama menggurita. Harapan saya petugas ini harus sering di rolling. Kalau terlalu lama bercokol akan menggurita seperti itu. Ya. Bung Riza Nasir sebagai orang yang mengalami dipaksa untuk karantina dengan jumlah uang yang tidak sesuai dengan kemampuan Anda, menurut Anda apa yang harus menjadi catatan supaya ini tidak menjadi ladang subur untuk pemerasan bagi warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air? Pastinya niat baiknya dulu, Mbak Rosi. Kita bicara karantina kesehatan, ya bicara tentang karantina kesehatan. Aspek-aspek kesehatan yang dikedepankan, bukan karantina cuan. Karantina cuan? Karantina cuan, mencari uang. Untuk mendapat keuntungan, untuk mendapatkan laba, bagi pengusaha juga yang punya hotel segala macam, yang akhirnya padahal menjebak orang-orang seperti saya untuk membayar mahal, orang yang dipaksa membayar mahal dengan aspek-aspek kesehatan itu yang tidak terpenuhi. Misalnya tidak pernah ada pengecekan kesehatan kami selama di karantina, tidak pernah ada dihubungi oleh petugas. Nggak pernah. Teman saya yang dikarantina di hotel juga tidak pernah dihubungi oleh petugas kesehatan. Apakah ada gejala COVID? Tidak ada satupun yang memantau itu. Kami tidak pernah diberikan vitamin selama karantina. Kami juga tidak pernah diperiksa segala macam. Walaupun air di tempat saya di karantina itu membuat teman saya gatal-gatal gara-gara itu. Jadi aspek-aspek kesehatan ini nggak dipedulikan sama sekali oleh penyelenggara karantina ini. Jadi karantina kesehatan ini harus sesuai dengan namanya, karantina kesehatan. Saya setuju untuk dikarantina. Saya setuju karena saya sadar bahwa saya berpotensi menularkan kepada orang lain ketika saya datang ke Indonesia. Nah, karantina kesehatan sebagai namanya karantina kesehatan ya harus di aspek-aspek kesehatannya harus dikedepankan, bukan aspek bisnis semata yang dikedepankan. Ya. Bung Riza, Anda kan masuk dalam aturan 10 hari karantina ya? Betul. Anda landing kapan? Saya landing 8 Desember kemarin. Kok udah keluar? 8 Desember kemudian karena hari ke-7 kita langsung di swab karena rusun makin penuh, Mbak Rosi. Kan harusnya ada 10 hari kan? Betul, saya 18 harusnya keluar. Karena rusunnya sudah penuh, kapasitas rusun cuma 6.000, Mbak Rosi. Setiap hari ada 1.000 yang datang untuk masuk ke mendapatkan karantina. Oke, Anda keluar tuh di PCR lagi nggak? Ya, pasti. Saya dapat surat hasil saya sudah mengikuti karantina karena rusun sudah penuh, jadi banyak peserta karantina yang hanya menjalani karantina 5-7 hari atau 8 hari, langsung disuruh pulang karena untuk menampung PMI yang datang lagi yang baru kembali ke Indonesia gitu, Mbak Rosi. Oke. Jadi saya keluar bukan tanpa melarikan diri atau melanggar peraturan karena saya punya surat gitu, Mbak Rosi. Anda keluar karena dikeluarkan karena tempatnya udah penuh. Dikeluarkan, saya diusir karena udah penuh. Tapi blessing in disguise ya, jadi nggak 10 hari ya. Alhamdulillah, Mbak. Baik, terima kasih Bung Riza Nasir. Terakhir Prof. Wiku, ini karena bukan 10 hari untuk karantina kesehatan, terusir karena tempatnya udah kepenuhan. Jadi harus mau nggak mau dikeluarkan. Artinya sebenarnya 10 hari itu bukan sebuah metode karantina untuk kesehatan, Prof. Ya, jadi memang dalam menangani COVID ini tantangannya banyak. Salah satunya adalah tempat, biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah atau oleh individu. Jadi ini memang tantangan yang besar dan kita juga nggak bisa menyelenggarakan semuanya. Maka dari itu kita kerjasama dengan PHRI. Harapannya juga pihak lain juga membantu kita dalam membuat space-nya lebih banyak dan harganya juga harusnya. Tapi benar nggak kayak gini? Atau sesuatu yang wajar saja harusnya 10 hari tapi. Tidak boleh. Kita harus tetap disiplin dengan aturan yang kita buat karena aturan itu punya. Tapi ini rumah susun karantina yang disiapkan pemerintah loh. Ya. Jadi semua laporan yang ada di masyarakat yang disampaikan ini tentunya kan fungsi media kan begitu. Jadi memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pemerintah juga harus melakukan perbaikan.